Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and being smart. Selamat sore sobat, selamat pagi sobat inspiratif semuanya. Aduh, saya sampai ngeblank. Di kesempatan kali ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya sampai grogi banget karena sudah kedatangan pembicara yang luar biasa, jauh dari kota Tangerang. Dia langsung datang. Kita sapa dulu, siapa sih pembicara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Biasanya nih saya siaran di waktu sore, tiba-tiba harus pagi ya, karena memang harus kejar deadline. Kenalan dulu dong. Ya, apa yang perlu dikenalin? Nama dan dari mana, tentunya teman-teman serta sahabat-sahabat kan mungkin banyak nih yang belum tahu dengan sosok pembicara kali ini. Oke, ya, nama saya Abdul Rahman Hafid ya. Kalau di Serang dulu panggilannya Hafid, di Tangerang ada Rohman juga gitu. Lebih banyak Rohman ya. Sama panggilan kecil juga beda lah, ada lagi gitu. Saya tinggal di Tangerang ya, di kota Tangerang tepatnya. Kemudian aktivitas di pusat riset kanker di Sitek Labs Edward Technology di Alam Sutra. Kemudian kegiatan sosial saya ya bersama dengan teman-teman relawan kebaikan dan relawan angkasa ada di Rumah Berbagi Foundation. Itu mungkin ya, ada lagi. Oke. Sambil jalan ya. Iya, sambil jalan. Teman-teman serta sahabat-sahabat, kali ini saya bersama Dr. Abdul Rahman Hafid. Beliau adalah Direktur Eksekutif Rumah Berbagi Foundation dan juga Kampung Baca ya, di Kota Tangerang. Hari ini kita akan berbicara mengenai social entrepreneurship. Tentunya sahabat-sahabat semuanya belum tahu apa sih social entrepreneurship. Nanti lebih banyak akan kita tanya-tanya dan jawab-jawab nih dengan sosok luar biasa. Ini dulu beliau adalah presiden mahasiswa di salah satu perguruan tinggi ya tentunya. Oke. Saya juga hampir lupa ya. Pernah jadi ketua BEM. Saya panggil pres atau apa ya lebih enak? Mungkin lebih akrab panggil pres deh. Mungkin kelak nanti pengen jadi presiden Indonesia. Kita doakan, amin. Oke, pres, kenapa harus memutuskan untuk bisa mengambil social entrepreneurship bagian daripada jalan hidup? Oh iya, sejak kecil mungkin saya diajarkan oleh orang tua saya untuk berbagi ya, untuk bagaimana kita bisa menginspirasi orang. Apapun yang kita punya kita bisa berbagi, walaupun even sebenarnya berbagi itu sangat luas ya. Tapi karena waktu itu kita tidak punya banyak hal, tapi yang kita punya hanya mungkin gagasan, pikiran, nasihat dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kita berikan. Gitu. Sebetulnya ide inilah yang muncul bagaimana sebetulnya kita diajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kira-kira begitu. Maka dalam rumpun ilmu pengetahuan gitu, sociopreneurship adalah memang lebih cenderung ke social science sebetulnya. Tapi irisannya pada ilmu bisnis gitu. Jadi antara science sama bisnis ini menjadi dikawinkan kira-kira begitu. Agar apa? Agar tidak terjadi kejenuhan pada kebijakan sosial atau kejenuhan pada kebijakan bisnis. Makanya di bisnis itu ada sebenarnya CSR ya, Corporate Social Responsibility itu udah ada juga gitu. Saya ingin mengawinkan itu agar apa yang kita ikhtiarkan dari segi wirausaha itu yang menikmati atau bukan hanya kita gitu. Terus kita juga nggak full untuk mencari dalam tanda kutip ya quote dunia semata. Kita mesti butuh juga berbagi kepada yang lain. Itu yang itu sih sebetulnya yang jadi. Jadi itu yang bagaimana sociopreneurship menjadi pilihan tema yang tepat bagi saya. Memang saya S3 saya di ilmu manajemen dan bisnis, tapi saya merasa bahwa gerakan-gerakan sosial itu perlu dukungan finansial. Kita juga perlu mengawinkan antara sosial sama
wirausaha ini yang belum banyak terjadi. Tapi memang ini pilihan gitu kan. Karena bisnis sebenarnya bisnis is bisnis murni gitu. Dia nggak boleh terpecah konsentrasinya. Ini kan kita ingin berbisnis tapi kita juga memikirkan banyak permasalahan di masyarakat yang harus kita selesaikan. Ini berjalan di dua kaki itu nggak mudah gitu. Jadi itu pilihan saya bahwa tentu kita hidup ini bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Gitu sih. Dan yang pasti di Kota Tangerang sendiri ini sudah rumah berbagi sudah berjalan berapa lama? Ya, sejak Rumah Berbagi Foundation itu berdiri sejak tahun 2014. 2014. Kemudian badan hukum di 2016. Jadi 2 tahun setelahnya baru kita punya badan hukum. Kemudian 2017 kita launching salah satu program kita, karena Rumah Berbagi Foundation itu punya 3 program kegiatan fokus. Fokus yang pertama adalah pendidikan, kedua adalah ekonomi, yang ketiga adalah kesehatan. 3 ini kita berharap ke depan punya yang pendidikan ini punya sekolah sendiri, ekonomi ini punya perusahaan sendiri, dan kesehatan punya rumah sakit atau klinik sendiri. Akhirnya 2017 kita buat Kampung Baca ya, sebagai pusat perpustakaan dan pusat belajar untuk masyarakat yang akhirnya sekarang berkembang menjadi kampung tematik di bawah pemerintah Kota Tangerang, di bawah bimbingan dan supervisi pemerintah Kota Tangerang gitu. Nah, untuk hari ini kan mungkin kita juga di di dunia yang di kota yang padat seperti Kota Tangerang. Ya. Pastinya kan tingkat dari partisipasi masyarakat berbeda dengan masyarakat di kampung. Ya. Adakah memang tingkat kerentanan atau mungkin kesulitan sendiri dalam membangun kampung tematik atau mungkin rumah berbagi dan kampung baca di padat penduduk? Tentu ya. Karena dimanapun ya tipologi masyarakat di pedesaan, tanda kutip di perkampungan pedesaan, tentu mereka memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda. Maka pada saat kita masuk menawarkan ide dan gagasan kita, itu mesti dengan bahasa yang ringan, bukan yang berat-berat gitu kan. Waktu ditanya apa yang memang bisa ya perpustakaan ada di tengah-tengah kampung, katanya begitu. Perpustakaan itu idealnya ada di tengah-tengah kota, gitu, di universitas. Kemudian itu yang terjadi. Tapi saya bilang gini, bahwa perpustakaan telah bertransformasi, tidak lagi melulu berbicara tentang buku. Bahwa perpustakaan di tengah-tengah desa, di tengah-tengah kampung itu bertransformasi menjadi inklusi sosial. Harus berdampak kepada sosial, dan perpustakaan menjadi the doors, ya kan, for opening something gitu. Dia menjadi pintu-pintu untuk membuka sesuatu, kegiatan apapun itu di situ. Jadi bukan hanya orang baca di situ. Jadi kalau tadi berapa orang yang baca di kampung baca, jawaban saya adalah nggak lebih banyak dari yang curhat tentang anaknya, misalnya dia mau kuliah kemana, mau sekolah di mana gitu kan. Bagaimana mereka create mimpi mereka, itu justru yang sekarang muncul gitu. Tantangannya itu bagaimana kita menyamakan persepsi ya, agar sama antara apa yang kita gagas dengan apa yang mereka tangkap. Jadi harus diturunkan frekuensi kita ya, sama dengan frekuensi mereka, bahwa ini mah tempat kumpul aja dulu gitu. Kira-kira begitu. Jadi nggak yang tempat kumpul aja, nanti kita ngapain kayak di sini gitu, mau makan-makan, mau bakar-bakar gitu kan, mau ngobrol, mau pengajian silahkan. Kalau orang Betawi kan ngomongnya gini ya, lu mau ngapain aja sini nggak apa-apa. Yang penting nggak wasiat gitu. Ini buat yang bener-bener aja kegiatannya. Kemudian karena kita berbatasan langsung dengan mungkin 300 meters ya dari Bandara Soekarno-Hatta, 300 meteran. Ya mungkin nggak apa 1 kilo. Itu banyak pekerja-pekerja dari luar ya, bekerja di bandara, kemudian tinggal ngekos, ngontrak di daerah kita. Ada warawiri orang asing banyak sekali. Akhirnya nggak ada proteksi. 2 tahun yang lalu terjadi penggerebekan
pusat bandar narkoba terbesar ya di Indonesia. Itu adanya di satu kelurahan dengan tempat kami. Jadi ekstraksi di pinggir bandara gitu dan penyebaran narkoba itu sangat besar. Dan saya bilang kita harus menyelamatkan generasi kita dengan cara membuat satu gerakan yang simple saja, one step ya. Nggak usah banyak-banyak langkah tapi simple aja. Saya waktu itu belum berbicara nanti ini ke depan akan seperti apa. Yang jelas saya sama seperti rumah inspiratif ini. Rumah apa? Iya, rumah inspiratif. Saya ada rumah inspiratif, ada rumah prestasi, ada rumah inspiratif bahwa kita manfaatin aja lahan kosong yang sedikit tapi itu jadi cikal bakal gitu. Tapi kalau ditanya tantangannya apa ya tadi, tantangannya bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini perlu pelan-pelan, nggak bisa cepat-cepat ya, terburu-buru harus enggak. Nah ini pelan-pelan. Tapi kita merasa bahwa 3 tahun ini itu cukup cepat ya ininya prestasi yang dicapai. Nah tentu lantas tantangan terbesar di rumah berbagi sendiri atau mungkin kampung baca di era digital saat ini tentunya kan permasalahan juga semakin kompleks. Dari sini rumah berbagi memberikan satu edukasi lewat digital apa yang sudah dilakukan? Oke. Era digitalisasi sekarang kalau dari perpustakaan saya rasa kita masih agak sulit ya kalau di tengah-tengah masyarakat karena buru-buru ya masyarakat mikirin digitalisasi ya dia harus baca buku online ini enggak mereka yang ada aja yang offline aja mereka sulit untuk itu gitu. Tapi yang kita ajarkan adalah bahwa teknologi itu perlu kita dekatkan kepada mereka dengan cara yang memasang wifi gratis, nonton film inspiratif bersama, kemudian akses terhadap ilmu pengetahuan daring secara langsung. Itu juga kita coba perkenalkan sama mereka. Tapi kalau sistem perpustakaan kita belum sampai ke situ karena tentu perpustakaan desa ya kelurahan itu berbeda dengan perpustakaan perpustakaan di universitas atau perpustakaan di tempat-tempat lain. Nah, rumah berbagi ini selain memang menggerakkan dari aspek tadi ya kampung baca, adakah kegiatan-kegiatan lain yang memang disediakan di rumah berbagi? Iya, rumah berbagi foundation tadi kan fokus memang kita ketiga tadi ya, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Untuk pendidikan ada kampung bacanya. Untuk di program ekonomi kita melebarkan sayap membangun pesantren wirausaha. Ya. Pesantren wirausaha itu kayak platform pengembangan minat untuk UMKM mengembangkan produk-produk unggulan mereka. Jadi program pesantren wirausaha itu ada 3. Pertama, idea business generation. Itu bagaimana meng-create ide bisnis, apa yang mereka punya gitu dengan sumber daya yang mereka miliki. Yang kedua adalah business mentoring, business coaching. Kita ajarkan mereka untuk meluruskan pikiran ide yang mereka sudah punya ya. Misalkan mereka punya mau bikin sepeda listrik sepeda listrik udah ada idenya, ini mesti di mentor, mesti di coach dengan coach yang betul gitu ya, di coaching dengan coach yang betul, di mentoring dengan mentor yang tepat agar bisnisnya juga tepat. Setelah itu baru kita ke business matching ya, kita pertemukan mereka dengan para pelaku bisnis investor ya yang tertarik dengan produk-produk mereka gitu. Jadi pola pembinaan ekonomi UMKM sekarang itu rata-rata putus sampai di mereka membina, tapi nggak pernah memberikan akses pendanaan, ya bagaimana mereka menjualkan gitu. Nah ini kalau kita 3 itu kita jalani. Jadi itu. Kalau untuk kegiatan kesehatan kita rencana mau bikin klinik kesehatan ya, tapi itu belum berjalan ya, baru pendampingan kesehatan aja, baru kasih pengobatan gratis ya, itu aja, baru belum ada platform lain. Kemudian kalau Pak Dokter sendiri ngelihat nih ya, berbeda tantangan antara kota dengan teman-teman yang mungkin ada di Siok, misalkan di Lebak ya,
terhadap akses. Artinya memang teman-teman yang ada di seperti Lebak ini juga butuh support karena memang minimnya orang-orang yang muncul menjadi kreator atau mungkin social planner. Iya,